semua, selamat pagi, selamat datang ke JR Family Channel. Hari ini kita akan belajar tentang tutorial macam mana kita mendapatkan sumber air yang selamat ketika kita kehabisan air, ataupun ketika kita sesat di hutan, dan ketika kita memerlukan air bersih. Let's go! Seperti yang kita ketahui bahwa air adalah merupakan elemen penting dalam tubuh badan kita. Kita perlu air untuk kita meneruskan kehidupan, terutama kita berada dalam keadaan yang saat genting. Contohnya kita sesat ataupun kita kehabisan bakal air di hutan. Tips ini adalah sangat berguna untuk kita ketahui karena ianya boleh menyelamatkan kita. Memang mungkin banyak orang sudah tahu tentang tips ini, tetapi saya percaya ada juga yang belum mengetahui tentang tips ini, dan saya harap tips ini berguna untuk untuk kita semua, supaya kita senantiasa berada keadaan yang selamat dan senantiasa berada dalam keadaan baik semasa berada di hutan. Mungkin kita akan terjumpa anak sungai seperti ini dalam hutan, tapi perlu kita ingat bahwa anak sungai seperti ini tidak semestinya selamat untuk diminum, karena dalam air banyak bahan-bahan asing yang boleh mengganggu kesehatan kita. Seperti ini, tengok, anjing pun minum dalam air. Jadi banyak penyakit seperti leptospirosis dan kolera yang boleh terjadi sekiranya minum air yang tercemar. Oke, untuk mencari sumber air yang selamat, kita cari timbunan bulu seperti ini. Pastikan ianya tumbuh berdekatan dengan sungai. Karena apa? Biasanya bulu ataupun bambu yang tumbuh berdekatan dengan tebing sungai akan mempunyai tapungan air di dalam batang bulu tersebut berbanding yang tumbuh di berjauhan dengan tebing sungai. Tips penting untuk kita mengetahui sama ada bulu ini menyimpan air dalam rongga batangnya atau tidak adalah kita mengetuk bagian batang bulu itu tersebut. Sekiranya terdengar kecapan air pada bagian batang tersebut, bermakna batang bulu tersebut mengandungi atau menyimpan air dalam rongganya, dan kita akan buat lubang seperti ini untuk memastikan sama ada air terdapat ataupun ada bertapung di rongga batang bulu tersebut. Oke, untuk pengetahuan kenapa kita mengetuk terlebih dahulu untuk memeriksa ada air atau tidak, dia adalah untuk menjimatkan tenaga kita. Karena kalau kita terus membuat lubang tanpa memeriksanya dulu, dia akan membuat kita penat ataupun membuang tenaga. Oke, batang bulu tadi yang sudah diperiksa sudah selesai ditabuk dan kelihatan lebar air di dalam rongga batang bambu tadi. Oke, ternyata tepat memang ada tapungan air di dalam bambu ini, dan masalahnya macam mana kita mau menghisap air di dalam bambu tersebut. Oke, penyelesaiannya adalah ini. Untuk itu kita cari batang bambu kecil yang bersize kecil untuk kita jadikan straw ataupun penyedut air di dalam tapungan batang bambu itu tersebut. Seperti ini saya pilih straw ataupun batang bambu kecil ini digunakan sebagai straw ya, dan lihatlah ya, berbentuk tirus dan agak kecil. Saya bentuknya untuk menjadi straw, dan beginilah hasilnya. Sudah saya membentuk straw dan siap untuk digunakan menghisap air di dalam batang bulu itu tadi. Oke, pastikan straw ini dibersihkan terlebih dahulu untuk membuang miangnya, supaya kita tidak akan merasa gatal pada bagian mulut kita. Oke, mari kita coba. Oke, masukkan batang bulu kecil ataupun straw itu ke dalam lubang bambu yang lebih besar yang kita sudah buat tadi. Oke, seperti ini. Oke, lepas itu tarik keluar dan nampak label air di dalam batang bambu satu. Ternyata memang ada air yang bersih di dalam batang bambu tersebut. Oke, sekarang kita boleh meminumnya karena diyakini air dalam bambu itu bersih dan tidak tercemar. Oke,
Yes, bagus dan sedap. Peringatan penting untuk memilih batang bambu yang ditabuk untuk mendapatkan air sabut, pastikan ia selamat, tanpa cacat celah, tanpa takungan air pada hujan, karena itu adalah air yang bus. Begitulah tutorial kita tadi, di mana apa yang kita perlu buat ketika ketiadaan minuman air bersih, dan ketika kita sesat di hutan, apa yang kita perlu buat. Semoga bermanfaat kepada semua. Terima kasih, jumpa lagi.